support layar 144Hz, 10-bit HDR, updatable GPU driver, support kamera beresolusi 200 megapiksel, dan support 8K video recording. Bentar, ini kita ngomongin layar monitor, PC gaming, apa kamera digital? Selamat datang di Tampar! Anjir, goblok. Mari kita sama-sama tambah pintar! Halo sob, di sini dengan Moldi. Yap, semua hal yang saya sebutin tadi adalah fitur-fitur yang ada di dalam HP ini. Xiaomi Mi 10. Bukan fitur HP-nya ya, tapi fitur dari SoC yang digunakan, yaitu Qualcomm Snapdragon 865. Chipset ini tuh bisa dibilang chipset mobile paling advance di pasaran saat ini. Advance di sini tuh bukan hanya dari nilai benchmark sintetis saja ya, tapi juga apa yang bisa dilakukan oleh chipset ini. Bisa support refresh rate 144Hz, pasti butuh CPU dan GPU yang bertenaga. Bisa support single kamera hingga resolusi 200 megapiksel, rekam video 8K ataupun 4K HDR pasti butuh ISP yang mumpuni. Menariknya di saat yang bersamaan Snapdragon 865 itu juga diklaim hemat daya. Gimana caranya Snapdragon 865 bisa tetap naikin performa tapi di saat yang bersamaan malah semakin hemat daya? Ya bentar, ini saya mau jelasin. Di video ini kita akan bahas satu persatu termasuk pertanyaan yang paling sering sobat tanyain di Instagram kita ya. Lebih bagus mana bang sama A13 Bionic? Oke, kita mulai dari awal. Kalau sobat ngikutin seri Tampar ini dari awal pasti udah tahu kalau di dalam SoC Snapdragon itu isinya nggak cuman prosesor sama GPU. Dalam satu lempengan tipis yang ukurannya tuh nggak lebih dari kuku jempol saya ini juga ada ISP, DSP, chip memory, security processor, dan sensing hub. Balik lagi ke Snapdragon 865, dibangun dengan manufacturing proses yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu 7 nanometer. CPU-nya sendiri terdiri dari 8 core yang dibagi menjadi 3 cluster. Cluster pertama yaitu High Efficiency Core Cluster, diisi oleh 4 core Kryo 585 Silver. Kemudian cluster Performance diisi oleh 3 core Kryo 585 Gold. Dan terakhir, Prime Core sebiji core Kryo 585 Gold. Bedanya core performance dengan core prime itu apa? Kan sama-sama Kryo 585 Gold. Bedanya pertama tentu aja ada di clock speed. Prime Core itu punya clock speed yang cukup tinggi yaitu 2,84 GHz. Dan yang kedua, Prime Core itu juga punya L2 cache 2 kali lipat lebih banyak daripada performance core. Konfigurasi CPU ini menghasilkan nilai benchmark Geekbench sebesar 902 di single core dan 3283 di multi-core. Hasil segini tuh merupakan pemuncak klasemen dari Geekbench. GPU performance-nya juga improve 25% daripada generasi sebelumnya. Kalau performa Adreno 640 954 GFLOPS, Adreno 650 tuh bisa mencapai 1250 GFLOPS, lebih tinggi dari Nvidia GeForce GTX 1030. Hal ini tuh bisa dicapai karena GPU Adreno 650 tuh punya 50% ALUs atau Arithmetic Logic Unit alias unit komputasi yang lebih banyak daripada Adreno 640. Ditambah ROPS atau Render Output Unit juga 50% lebih banyak. Jadi gambarnya tuh bisa lebih realistis. Cuman ini kan spek teknis. Gimana realnya? Yang pertama saya coba benchmark dulu dengan menggunakan aplikasi 3D Mark. Sebelum dimulai aja udah ada tulisannya kalau Xiaomi Mi 10 ini tuh mengalahkan 99% device. Hasilnya 7188 untuk OpenGL dan 6095 buat Vulkan. Sebagai perbandingan aja Snapdragon 855 tuh punya hasil 4873 buat OpenGL dan 4330 buat Vulkannya. So ya, kenaikan performance-nya tuh sangat-sangat signifikan. Ngeliat ranking di 3D Mark juga 13 smartphone teratas tuh semuanya pakai Snapdragon 865. Perbedaan nilai benchmark Snapdragon 865 terendah dengan non Snapdragon 865 tertinggi aja tuh bedanya 400 poin. Jadi ya it's a total domination. Itulah kenapa semua smartphone dengan label gaming sekarang semuanya tuh pakai Snapdragon 865 karena memang sebagus itu. Tapi apa benar performa smartphone itu harus melulu kita nilai pakai hasil benchmark? Ini dia Pak Susanto dari Qualcomm. Ya, Moldi, apa kabar? Jadi, apakah benchmark menjadi satu-satunya patokan pada saat kita memilih smartphone? Jawabannya adalah tidak.
Jadi benchmark itu merupakan salah satu cara untuk membandingkan kemampuan dari CPU atau grafis dari satu perangkat dengan perangkat yang lain. Pada umumnya ini jamak dilakukan pada saat kita membandingkan performance komputer yang satu dengan yang lain. Nah, itu pada saat awal-awal benchmark itu ada. Nah, tetapi kalau kita melihat platform yang digunakan, komputer itu tidak memiliki tidak memiliki fitur komunikasi, ya, tapi hanya komputasi, benar. Jadi untuk komunikasinya seperti WiFi atau modem atau konektivitas yang lain itu merupakan bagian terpisah dari komputer tersebut, itu add-on. Nah, benchmark tidak mengukur itu. Benchmark hanya mengukur sebagian saja dari total performance dari sebuah device, yaitu performance dari grafis atau CPU. Kalau di smartphone itu beda. Smartphone itu menjadi satu antara komunikasi dan juga komputasi. Jadi performance itu hanya satu bagian saja kalau kita lihat dari hasil benchmark. Karena benchmark tidak mengukur bagaimana stabilitas handphone tersebut untuk terhubung ke jaringan, putus-putus atau enggak, akses internetnya stabil atau tidak, GPS-nya akurat atau tidak, daya tahan baterainya bagaimana, suhu yang dihasilkan dari sebuah handphone itu bagaimana. Ya, jadi cukup banyak hal-hal yang tidak diukur oleh sebuah benchmark untuk mewakili performance dari HP tersebut secara keseluruhan. Apalagi sangat memungkinkan juga jika hasil benchmark itu bisa di-tune up, ya istilahnya di-tune up atau dimodifikasi dengan cara memberikan instruksi kepada si smartphone tersebut secara software. Dia tahu, oh ini kita lagi di benchmark nih, maka performance-nya bisa dinaikkan, tegangan dari baterai untuk ke prosesor bisa lebih tinggi sehingga hasilnya lebih cepat. Tetapi sama sekali tidak memperhitungkan bahwa kondisi tersebut akan menimbulkan suhu yang lebih tinggi atau penggunaan daya yang luar biasa lebih besar, dimana pada saat penggunaan sehari-hari kita tidak akan mungkin memaksa handphone kita bekerja seperti itu, ya. Jadi ada hal-hal yang mesti diperhatikan apabila kita sedang membandingkan benchmark satu dan yang lain, karena itu tidak mewakili keseluruhan performance dari sebuah handphone. Satu hal lagi Pak, yang banyak juga ditanyain orang adalah kemampuan GPU Adreno 650 ini sebagai GPU mobile pertama yang drivernya tuh bisa diupdate. Ini gimana caranya Pak? Di Snapdragon 865 ini terdapat peningkatan dan penambahan fitur yang luar biasa jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di mana aja sih? Kita mesti lihat dulu. Qualcomm selalu memikirkan para gamers pada saat membuat mobile platform yang baru, terutama dalam hal bidang grafis. Ya, karena makin hari makin banyak game-game yang membutuhkan tampilan yang semakin detail, semakin cepat, kualitas 3D rendering yang luar biasa cepat, bisa menampilkan tampilan yang halus, ya, tidak patah-patah pada saat bergerak, ya, seperti itu. Nah, dengan adanya game-game yang baru misalnya, itu mereka semakin membutuhkan platform yang mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk menampilkan tampilan game yang lebih baik lagi. Jadi apabila satu game yang sama dimainkan dalam platform yang berbeda, itu bisa beda hasilnya. Nah, jika produsen game ini membutuhkan driver yang baru pada saat mereka membuat game yang kemudian jika diinstal ke dalam sebuah platform atau smartphone, driver tersebut tidak ada, maka hasilnya tidak maksimal. Nah, Snapdragon 865 ini memiliki fitur updatable GPU driver, di mana produsen game tersebut bisa menyertakan paket driver untuk GPU atau untuk gamenya, itu bisa dibuat secara khusus terpisah dan user bisa mendownload sendiri driver tersebut untuk diinstalasi ke smartphone-nya yang menggunakan Snapdragon 865, sehingga game yang diinstal itu akan tampil dengan lebih sempurna lagi jika dibandingkan dengan tidak ada driver yang barunya. Lalu yang kedua adalah grafik yang ditampilkan
harus bagaimana supaya bisa halus ya, tidak patah-patah. Jadi Snapdragon 865 ini juga mendukung layar dengan kualitas tampilan hingga rate-nya hingga 144 Hz. Ya, jadi dalam satu detik itu ada 144 kali tampilan ya. Jadi flickernya itu sangat tidak terlihat sama sekali. Jadi gerakan pada saat kita swipe atau pada saat game tersebut sedang beraksi itu akan tampil dengan sangat halus dan nyaman di mata. Nah, itu juga merupakan salah satu kelebihan dari Snapdragon 865 untuk bidang gamingnya. Improvement yang kerasa banget menurut saya tuh ada di ISP-nya atau di Image Signal Processor. ISP Spectra 480 di Snapdragon 865 ini tuh bisa memproses gambar dengan kecepatan 2 gigapiksel per detik alias 2 miliar titik piksel per detik. Kecepatan proses sengebut inilah yang bisa support sensor kamera 200 megapiksel biar bisa merekam video 8K dan 4K 10-bit HDR. Bahkan sembari merekam video 4K bisa nge-snap gambar resolusi 64 megapiksel. Nah, pertanyaannya kenapa bisa sengebut itu? ISP di dalam Snapdragon 865 adalah Spectra 480. Jadi ini memiliki kecanggihan yang belum ada di tempat lain, yaitu sekali proses ya dia langsung bisa memproses 4 piksel. Jadi istilahnya kalau kita bandingkan dengan orang naik sepeda motor, ojek online deh misalnya, dia hanya bisa mengangkut 1 orang kan. Jadi apabila dia harus mengangkut 4 orang, dia harus bolak-balik 4 kali. Tetapi dengan adanya teknologi yang ini, dia langsung bisa mengangkut 4 orang sekaligus dalam kendaraannya, lalu diangkut bersama-sama. Maka waktu yang dibutuhkan adalah lebih sedikit, ya kan? Lebih cepat. Jadi pemrosesan yang dilakukan di dalam Spectra 480 ini adalah sangat cepat. Maka dari itu jumlah piksel yang sedemikian besar, processing itu bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat. Nah, karena dalam 1 kali angkut dia bisa mengangkut 4 piksel, maka dia tidak perlu ngebut. Dia tidak harus ngebut untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mengangkut 4 piksel. Tadinya dia harus bolak-balik 4 kali, dia udah ngebut ya, naik sepeda motor sehingga membahayakan jiwanya mungkin ya. Tapi intinya tugasnya hanya akan selesai setelah dia 4 kali bolak-balik. Tetapi jika dia bisa 1 kali mengangkut langsung 4 piksel, nggak harus cepet-cepet kan, nggak harus terlalu ngebut. Jadi bisa dikurangi ya. Dengan mengurangi sedikit kecepatan itu efeknya apa? Baterai yang digunakan itu energinya juga lebih sedikit. Maka dari itu dengan Spectra 480 ini meskipun kemampuannya meningkat jauh lebih tinggi, tapi pemakaian baterainya justru lebih irit. Nah, itu yang menjadi kelebihan dari Spectra 480 yang ada di Snapdragon 865. Seperti yang sobat tahu, Qualcomm tuh punya cara unik untuk menghandle artificial intelligence. Kalau produsen lain menggunakan dedicated NPU, Qualcomm tuh membagi beban artificial intelligence ini tuh ke CPU, GPU, dan DSP. Karena kerja AI itu ada yang lebih cepat di CPU, lebih cepat di GPU, dan ada juga yang lebih efisien di DSP. Semua tergantung tugasnya. Karena AI di smartphone tuh tugasnya banyak banget. Ada image enhancement, voice recognition, dan lain-lain. Nah, kira-kira apa yang baru dari generasi AI kelima di Snapdragon 865? Kalau untuk artificial intelligence di Snapdragon 865 ini sudah generasi kelima. Jadi setiap perkembangan generasi AI engine yang ada di Snapdragon itu ditandai dengan kemampuannya yang meningkat lebih cepat untuk memproses perintah-perintah atau aplikasi-aplikasi yang membutuhkan artificial intelligence. Jadi contohnya pada saat kita mau memotret object detection bisa berjalan dengan lebih cepat. Kalau kita menggunakan voice command, dia bisa memahami suara kita dengan lebih benar. Pada saat kita ingin mengetik dengan suara ya, voice to text, nah itu juga lebih akurat.
Dan juga untuk security, untuk pengenalan wajah itu juga menjadi lebih secure karena dia bisa mendeteksi ini wajah betulan atau foto. Jadi tidak bisa dikibulin ya, untuk security-nya. Lalu juga memiliki fitur baru yaitu tambahan yang namanya Qualcomm Sensing Hub, yang mana kita bisa membuat smartphone tersebut menjadi selalu standby dalam hal dua, yaitu pertama untuk mikrofon dan kedua kamera. Untuk mikrofon contohnya begini, dia bisa selalu standby dengan daya yang sangat kecil, ya, sangat kecil, jadi tidak akan memboroskan baterai. Jadi contoh pengaplikasiannya seperti ini. Jika smartphone tersebut diletakkan di dekat dengan bayi, lalu bayi tersebut menangis, ya, menangis, lalu si smartphone akan tahu, oh ini ada tangisan bayi, maka dia otomatis akan memainkan lagu, mungkin ya sesuai dengan perintahnya. Mungkin dia akan memutar film kartun, atau mungkin dia bisa memanggil atau membuat pesan, kirim teks ke ibunya yang sedang berada di ruangan lain, untuk selalu memberikan alert bahwa anaknya menangis. Nah, itu contoh pemanfaatan untuk always on microphone. Nah, itu sangat memudahkan. Itu merupakan teknologi yang baru juga, yang memanfaatkan teknologi AI Engine generasi kelima. Oke, sekarang ke pertanyaan pamungkasnya. Bagusan mana sama SoC Apple? Well, gini sob. Qualcomm ketika mendesain chipset, dia tuh mendesain untuk semua smartphone Android di pasaran. Makanya chipsetnya tuh harus sangat powerful untuk mendukung fitur-fitur yang pada akhirnya tuh belum tentu diadopsi sama pabrikan. Contoh 144Hz atau kamera 200 megapiksel. Sementara Apple hanya mendesain SoC dengan fitur yang emang mereka akan gunakan aja. Kalau dibandingkan secara benchmark gimana? Kalau menurut Antutu sih gedean Snapdragon 865 daripada A13 Bionic. Tapi apakah dari sini bisa disimpulkan bagusan Snapdragon? Ya enggak juga. Benchmark ini tuh cuman ngetes CPU, GPU, dan memori aja, yang dimana mereka tuh berdua berjalan di versi Antutu yang berbeda dengan sistem operasi yang beda juga. Jadi jawabannya nggak bisa dibandingkan. Orang masuk kan? Jadi itu dia sob penjelasan mengenai Snapdragon 865. Seperti yang sobat lihat, semua bagian dari SoC ini tuh terlihat sekali improvementnya. Untuk saat ini mungkin belum banyak developer game mobile yang take advantage Snapdragon 865 ini. Tapi hanya menunggu waktu aja game-game dengan konsol quality untuk datang dan memaksimalkan fitur Snapdragon 865 ini. Karena masa depan gaming itu tuh ya ada di mobile gaming. Banyak banget pemainnya, buset. Satu hal lain yang saya juga nggak bisa lupa adalah saat di demonstrasi di Hawaii adalah kemampuan untuk mentranslate ucapan menjadi bahasa lain secara real time. Yep, real time, bukan harus nunggu dulu kayak di Google Translate ya. Satu langkah lebih dekat menuju Skynet. Tapi sobat harus tahu kalau racikan akhir apa aja fitur yang bakal diadopsi tetap ada di brandnya ya. Contohnya Snapdragon 865 ini tuh support display sampai 144Hz. Cuman Xiaomi Mi Note 10 itu menggunakan layar ya 90Hz doang. Dan Oppo Find X2 Pro menggunakan layar 120Hz. Xiaomi Mi 10 ini tuh mampu merekam resolusi hingga 8K, sementara ya Oppo Find X2 Pro 4K HDR 60 frame per second. Peran Qualcomm adalah sebagai penyedia teknologi, sementara brand smartphone meracik produk akhir. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Susanto dari Qualcomm yang membantu penjelasan tentang Snapdragon 865 ini. Makasih Pak udah mau collab. Banyak sekali hal baru yang saya dapat selama pembuatan materi. Itu aja sob, semoga bermanfaat, semoga kita semua tambah pintar. Nah, yang ini nggak kena Pak. Ya tadi nggak sengaja Pak, bener Pak.